Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang namanya Kesultanan Banten. Nah, sebenarnya pembahasan mengenai Kesultanan Banten sudah sedikit disinggung di video-video sebelumnya, di mana dari pembahasan video sebelumnya didapatkan fakta bahwa yang namanya Kesultanan Banten ini berdiri tidak lepas dari konflik politik yang terjadi pada abad 16. Nah, peristiwa tersebut adalah peristiwa penaklukan Jayakarta, yang dalam video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa penaklukan Jayakarta ini adalah hasil usaha dari kerjasama antara Kesultanan Demak dengan Kesultanan Cirebon. Koalisi antara Demak dan Cirebon itu berhasil menaklukkan Jayakarta ya di tahun 1527 ya. Jadi Jayakarta atau Jakarta itu berhasil dikuasai oleh pasukan dari Demak dan juga Cirebon itu di tahun 1527. Tapi ternyata wilayah Banten sendiri justru sudah dikuasai oleh yang namanya Cirebon dari tahun 1526 ya. Kenapa kok bisa? Karena ya perang antara Demak Cirebon melawan Sunda Pajajaran dan juga Portugis itu sudah terjadi sejak tahun 1522 ya kan? Artinya 5 tahun sebelum mereka menguasai Jayakarta, mereka sudah mulai berperang, dan sebelum mereka menguasai Jayakarta, ternyata Kesultanan Cirebon ya sudah berpengaruh atau sudah menguasai wilayah Banten. Nah, di tahun 1526 ini wilayah Banten itu menjadi wilayah dari kekuasaan Kesultanan Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian setelah Cirebon menguasai Banten, kemudian Demak dan juga Cirebon juga menguasai Jayakarta, ya kan, di tahun 1527, dan akhirnya di tahun 1530 Cirebon menguasai wilayah Lampung ya, wilayah di bagian Sumatera Selatan. Nah, setelah Cirebon menguasai Lampung, kemudian wilayah Lampung ini diberikan kepada siapa nih? Diberikan kepada Banten, ya kan? Karena dianggap Banten ini wilayahnya lebih dekat dengan Lampung dibandingkan Cirebon. Dan pada saat itu, ya, Banten sendiri ini diperintah oleh yang namanya Maulana Hasanuddin, ya kan? Maulana Hasanuddin. Nah, ya, Maulana Hasanuddin ini adalah anak dari Sultan pertama dari Kesultanan Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati, ya. Dan Maulana Hasanuddin sendiri diangkat sebagai penguasa di wilayah Banten ya sejak dikuasainya Banten di tahun 1526. Nih, jadi di tahun 1526 Maulana Hasanuddin itu udah dijadiin penguasa di Banten, walaupun statusnya Maulana Hasanuddin itu bukan sultan. Ya, tapi dia hanya menjadi penguasa, dan di tahun 1530 dia diberikan wilayah kekuasaan di daerah Lampung. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwa setelah Jayakarta ini dikuasai oleh pasukan Demak Cirebon, Jayakarta masuk juga ke dalam wilayah administrasi dari Banten itu sendiri. Ya, dengan menguasai wilayah yang cukup banyak seperti itu, ya akhirnya Banten ini menjadi salah satu kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. Bagaimana tidak, dengan menguasai Lampung artinya Banten menguasai yang namanya lumbung daerah penghasil lada, ya kan? Kemudian dengan menguasainya Jayakarta dan juga dengan menguasai Banten, artinya Banten itu memiliki dua pelabuhan yang bisa dibilang berpengaruh ya, dan juga pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang di Pulau Jawa. Nah, kemudian ternyata Maulana Hasanuddin sendiri baru dinobatkan sebagai Sultan di Banten itu di tahun 1555. Oke, ini maaf ya, ini harusnya 1555 sebagai Sultan Banten yang pertama tentunya. Nah, ini juga menimbulkan perbedaan pendapat ya. Jadi ada beberapa sejarawan yang bilang kalau sebenarnya pendiri dari Kesultanan Banten ini adalah Sunan Gunung Jati. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menguasai Banten nih di tahun 1526, kemudian dia juga orang yang menguasai wilayah Lampung di tahun 1530, dan kemudian dia juga orang yang mengangkat ya Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten di tahun 1555 seperti itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa Banten itu didirikan oleh Maulana Hasanuddin karena memang dia penguasa awalnya di sana, terlepas dari dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya seperti itu. Selama pemerintahan Maulana Hasanuddin, Kesultanan Banten semakin berpengaruh di wilayah Jawa bagian barat sampai pada akhirnya kekuasaan Maulana Hasanuddin harus dilanjutkan oleh anaknya. Nah, jadi Maulana Hasanuddin menurunkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Maulana Yusuf. Nah, kemudian Maulana Yusuf di tahun 1579 ya, dia mengalahkan atau dia menaklukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, jadi setelah dikuasainya Jayakarta,
di tahun 1527 Sunda Pajajaran tuh belum kalah, mereka masih punya raja. Sampai pada akhirnya di tahun 1579 Maulana Yusuf benar-benar mengalahkan kekuasaan Sunda Pajajaran yang pada saat itu sudah terhimpit di pedalaman wilayah Jawa Barat, seperti itu. Dari pemerintahan Maulana Yusuf, kita berlanjut kepada pemerintahan cucu dari Maulana Yusuf yang bernama Pangeran Ratu. Nah, jadi ini bukan anaknya, tapi ini adalah cucunya. Jadi setelah Maulana Yusuf sendiri, ada kekuasaan sultan yang lain yang tidak saya ceritakan, dan kemudian kita masuk ke sultan yang bernama Pangeran Ratu yang memerintah dari tahun 1596 sampai dengan 1647. Nah, kalau kita lihat dari jangka waktu pemerintahan Pangeran Ratu ini, kurang lebih selama masa pemerintahannya, Pangeran Ratu ini mengalami beberapa peristiwa. Antara lain adalah kedatangan apa nih? Ya, kedatangan armada laut Belanda, ya kan, armada laut Belanda ke Banten, ya, yang terjadi di tahun 1596 seperti itu, ya. Selama pemerintahannya Pangeran Ratu juga pasti mengalami munculnya apa nih? Munculnya perusahaan dagang milik dari negara Eropa, ya kan? Itu pasti. Ya, seperti itu. Nah, kurang lebih selama masa pemerintahan Pangeran Ratu ini ada beberapa peristiwa yang menarik, ya, di antaranya sejak Belanda datang ke Banten di tahun 1596, ya, melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kita tulis di sini boleh, Cornelis de Houtman, ya. Di sini Belanda menjalin kontak yang pertama dengan orang-orang Banten, dan kemudian, ya, beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1602, ya, 1602, yang namanya Belanda itu mendirikan perusahaan dagang yang dikenal dengan nama VOC atau Vereniging Oost-Indische Company, seperti itu. Nah, kemudian di tahun 1603 yang namanya VOC, ya, si VOC ini diizinkan apa nih? Diizinkan untuk dagang, ya, diizinkan dagang di Banten. Nah, jadi memang yang namanya penguasa Banten saat itu sangat terbuka sekali dengan beberapa perusahaan asing yang ada di wilayah Nusantara. Mau itu VOC, mau itu perusahaan Inggris, mau itu perusahaan Portugis, mereka sangat terbuka sekali. Nah, kemudian, ya, VOC semakin lama nih dia berdagang di Nusantara sampai pada akhirnya di tahun 1610, ya, VOC ini punya ibu kota, ya. Di mana ibu kotanya? VOC kemudian beribu kota di kota yang namanya Ambon, ya, di tahun 1610. Nah, baru di tahun 1619, ya, VOC memutuskan untuk pindah ibu kota mereka dari kota Ambon ke kota Batavia. Nah, ke kota Batavia. Nah, nanti kita akan ceritakan nih bagaimana perjalanan VOC dari Ambon menuju Batavia. Ternyata sebelum VOC bisa menguasai Batavia, ya, ternyata Pangeran Ratu ini, penguasa Banten saat itu, dia sudah menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan perusahaan perdagangan dari Inggris yang dinamakan sebagai EIC atau East Indian Company, seperti itu. Nah, perusahaan EIC sendiri merupakan perusahaan dagang dari Inggris yang berpusat di India, ya, atau di Kalkuta, India, bagian barat. Nah, tapi waktu itu EIC sendiri punya kantor dagang di Batavia, dan nanti akhirnya bersaing nih antara EIC, perusahaan dari Inggris, dengan perusahaan VOC milik Belanda, seperti itu. Sampai pada akhirnya nanti, ya, kisah ini harus berakhir dengan kekalahan Kesultanan Banten beserta EIC yang dikalahkan oleh pasukan dari VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon-Koon. Berkuasanya VOC di Batavia ini mulai mengancam keberadaan dari Kesultanan Banten. Bahkan nanti pada masa pemerintahan selanjutnya, pemerintahan cucu dari Pangeran Ratu, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah di tahun 1651 sampai 1683. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, ini VOC udah mulai membuat onar di dalam Kesultanan Banten itu sendiri. Bahkan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, beliau ini harus jatuh dari kekuasaannya karena beliau berkonflik, ya kan, dengan putranya sendiri yang bernama Sultan
haji ya. Jadi pada saat itu nih ada konflik ya di internal dari Kesultanan Banten di mana ya Sultan Ageng Tirtayasa harus melawan putra kandungnya sendiri yang bernama Sultan Haji yang pada saat itu Sultan Haji ini ya di backup nih atau di backing ya kan, di backing atau di backup sama si VOC ya. Pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa kalah dalam peperangan ini dan Sultan Haji naik menjadi sultan di Kesultanan Banten seperti itu. Nah, sejak Sultan Haji berkuasa, yang namanya Kesultanan Banten sudah tidak bisa kita katakan sebagai kesultanan yang independen. Ya karena VOC ada di balik Sultan Haji dan VOC lah orang yang membisiki Sultan Haji. Ya, VOC juga yang berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh Sultan Haji seperti itu. Sampai pada akhirnya riwayat dari Kesultanan Banten sendiri yaitu mulai memudar dan pada akhirnya di tahun 1813 secara resmi Kesultanan Banten ya dihapuskan oleh pemerintah kolonial di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles seperti itu. Nah, jadi nih kenapa kok pemerintah Banten bisa dihapuskan? Jadi sebelum dihapuskannya Kesultanan Banten oleh Thomas Stamford Raffles, ya di tahun-tahun sebelumnya Kesultanan Banten ini pernah berkonflik dengan Gubernur Jenderal yang menjabat pada saat itu yaitu Herman Willem Daendels. Nah kemudian Daendels sendiri ya pernah menghancurkan keraton dari Kesultanan Banten, bahkan dia menculik dan juga mengasingkan Sultan Banten pada saat itu. Ya memang pada saat itu Daendels sudah menghancurkan yang namanya Kesultanan Banten. Ya hanya saja berdasarkan hukum yang berlaku Kesultanan Banten baru secara resmi dihapuskan itu di bawah pimpinan dari Thomas Stamford Raffles di tahun 1813. Dan ini adalah tahun yang mengakhiri dari sejarah Kesultanan Banten itu sendiri, walaupun sampai sekarang keturunan dari Kesultanan Banten itu masih tetap ada dan kesultanannya masih tetap lestari ya dalam bentuk budaya seperti itu.